Shalom, shalom, shalom. Puji nama Tuhan, senang sekali bisa kembali ke City of Love. Saya terima kasih buat Pastor Timothy buat kesempatannya dan Ibu Evelyn. Sebentar sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, ada video terbaru dari Tangan Pengharapan tentang sebuah visi bagi masa depan Indonesia. Silakan. Anak-anak SD di pedalaman Indonesia harus berjalan jauh untuk bisa pergi ke sekolah. Di tingkat SD, tidak sedikit yang harus menyeberang sungai, melintasi hutan dan bukit. Rata-rata mereka berangkat ke sekolah tanpa sarapan dan bekal dari rumah. Anak-anak pedalaman di Indonesia, meski sudah kelas 6 SD, belum lancar membaca, menulis, dan berhitung. Bahkan banyak daerah yang anak-anaknya tidak bisa berbahasa Indonesia. Mengapa? Karena guru-guru mereka sangat jarang hadir di sekolah. Kalaupun hadir, cuma menulis di papan tulis, lalu duduk dan pulang. Tangan Pengharapan menemukan banyak sekolah yang murid-muridnya hanya bermain di luar. Bahkan beberapa sekolah tutup selama bertahun-tahun. 6 hingga 20 tahun karena tidak ada guru. Kepala sekolahnya hanya datang setahun 2 kali untuk ujian. Bahkan beberapa orang tua mengatakan anak mereka diluluskan tanpa ujian. Anak-anak sama sekali tidak ikut ulangan, tidak pernah ulangan. Lalu naik kelas, diberi naik kelas, itu gimana kalau menurut Ibu Dorang? Tidak dikasih ulangan, tetapi naik kelas. Di daerah pedalaman Indonesia, setiap desa hanya ada 1 sekolah dasar. Karena rata-rata wilayah kepulauan, untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP dan SMA, anak-anak harus meninggalkan orang tua dan rumah mereka untuk bersekolah di kecamatan atau kota kabupaten terdekat. Masalahnya, mereka membutuhkan tumpangan untuk tempat tinggal. Beruntung bagi anak-anak pemeluk agama Islam, karena mereka dapat tinggal di pesantren-pesantren yang ada di semua wilayah di Indonesia, dengan akomodasi dan sekolah cuma-cuma bagi anak-anak yang tidak mampu. Sementara, anak-anak pemeluk agama lain tidak ada asrama yang bisa menampung mereka. Sebagai kontribusi bagi dunia pendidikan anak-anak pedalaman di Indonesia, sejak tahun 2016, Tangan Pengharapan telah mengirimkan 100 guru berstrata 1 setiap tahunnya yang telah dilatih dan dipersiapkan untuk tinggal dan mengajar di centers yang terletak di daerah-daerah pelosok, tanpa listrik, tanpa internet, dan beberapa lokasi yang sulit air. Setelah 13 tahun berkontribusi dalam pemberian makanan bergizi untuk 5.000 anak pedalaman di 70 titik di berbagai pelosok Indonesia, dan mengirimkan 100 guru-guru pedalaman untuk mengajar mereka, Tangan Pengharapan berkomitmen untuk membangun 10 sekolah berasrama dan melahirkan 1.000 pemimpin masa depan yang akan mensejahterakan bangsa. Anak-anak yang terpilih untuk masuk ke sekolah berasrama ini adalah anak-anak berprestasi dari keluarga tidak mampu, khususnya yatim piatu, yang memiliki karakter yang baik, jiwa seorang pemimpin, dan harus kembali ke daerah mereka masing-masing untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang berjuang mensejahterakan daerah mereka setelah mereka menyelesaikan pendidikannya nanti. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, amin. Tuhan itu baik banget, saya sama Jojo sangat bersyukur buat kemurahan Tuhan. 13 tahun Tangan Pengharapan berdiri dengan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Tuhan membuktikan kasih setianya amat sangat hebat, amin. Meskipun nggak punya konglomerat di belakang kami, nggak ada gereja hebat dan nggak ada perusahaan apapun, tapi Tuhan itu sendiri yang memberi makan 5.000 anak di Indonesia, amin. Dan saya itu sebenarnya tidak mau bikin asrama, karena saya sudah jalanin asrama ini kurang lebih dari tahun 2013 sampai sekarang. Dana untuk menghidupi anak-anak di asrama itu 10 kali lipat satu asrama dibandingkan 10 center Tangan Pengharapan yang lain. 10 feeding and learning center di mana anak-anak itu bisa makan sehari sekali dan kami gaji guru di sana. Asrama itu biayanya 10 kali lipat, bayangkan. Jadi waktu Tuhan kasih visi kepada saya, Tuhan bilang gini, Henny, apa yang kamu mau lahirkan buat Indonesia? Saya jawab, pemimpin Tuhan. Dan Tuhan bilang gini, bangun 10 sekolah berasrama di Indonesia.
lahirkan 1000 pemimpin yang takut akan Tuhan, mencintai rakyat, cerdas dan berintegritas. Waktu Tuhan kasih visi ini, saya nangis saudara. Karena saya tahu berapa biaya asrama. Tadinya cuma bikin asrama, sekarang disuruh bikin sekolah berasrama. Saya udah minta ampun. Saudara jangan pikir berjalan dengan iman itu mudah. Susah banget. Saya dan Jojo cuma taat sama Tuhan. Dan alangkah Tuhan kita itu luar biasa. Tahun November 2018 visi ini diberikan kepada saya. Sekarang sudah Desember 2019, kami sedang bangun 5 sekolah berasrama di Indonesia. Kemuliaan hanya bagi Tuhan, amin. Tuhan itu keren banget. Setelah ibadah ini selesai, jangan lupa ada merchandise Tangan Pengharapan, mohon izinnya ada kaos-kaos merchandise Tangan Pengharapan yang nanti pulang gereja belum beli kado Natal buat orang-orang staf-staf pegawai-pegawai, tolong dibelikan ya buat di rumah. Satu kaos bisa kasih makan 10 anak ya. Kita mungkin baru ketemu lagi tahun depan bulan Juli. Jadi jangan sungkan-sungkan, habiskan saja. Saya langsung masuk kepada kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi terima kasih buat Pastor Timothy, buat kebesaran hatinya. Nggak banyak gereja besar yang mengizinkan kami jualan kaos. Haleluya. Kami dapat visi ini dari Tuhan. Tentang kenyataan bahwa gereja tidak jadi terang. Padahal Yesus datang ke dunia ini, dia jadi terang. Berapa banyak saudara yang mau bertumbuh dan jadi dewasa? Cerita Natal jangan bayi Yesus aja. Tapi belajar bagaimana kita jadi Kristen yang dewasa. Natal bukan tentang pohon terang. Natal tentang bagaimana hidup kita harus jadi terang. Katakan amin. Katakan saya harus jadi terang. Tahukah Anda bahwa salah satu tujuan Yesus datang ke dunia, dia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Katakan amin. Tapi masalahnya, banyak jiwa-jiwa yang terhilang di gereja. Yesus datang untuk jiwa-jiwa yang terhilang. Tetapi di gereja sendiri banyak jiwa-jiwa terhilang. Ibaratnya kita nabung di celengan yang bocor. Kita nabung hari ini 10 jiwa. Yang keluar 100. Saya mau beritahu, kalau gereja tidak sadari ini akan terus berulang. Kita sudah lelah main gereja-gerejaan. Amin. Kita mau jadi gereja yang hidup, yang berkenan kepada Allah. Ketika saya bicara gereja, itu artinya saya. Katakan saya. Katakan saya adalah gereja. Firman Tuhan berkata, tidakkah kamu tahu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Berarti saya adalah gereja. Jadi ketika saya sebut gereja, jangan pikirnya saya nuding gereja-gereja. Itu bicara soal kita. Yesus datang untuk menyelamatkan yang hilang. Tapi kenapa banyak jiwa terhilang di gereja? Matius 18. Kita lihat perikopnya aja udah serem. Siapa yang menyesatkan orang? Matius 18 ayat 6 dan 7 kita baca sama-sama. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Ayat ke-7. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Matius 18, ayatnya panjang sekali. Dengan judul perikop, siapa yang menyesatkan orang? Kenapa di gereja banyak orang-orang Kristen yang terhilang? Karena ada penyesat-penyesat di gereja. Beberapa tipe penyesat. Yang pertama, ayat yang tadi kita baca, ayat 6 dan 7. Bicara soal 2 tentang anak kecil. Anak kecil yang pertama, speaking about parenting. Orang-orang yang punya anak, bapak ibu yang punya cucu, dengar baik. Sebagai orang tua, kita harus jadi teladan buat anak-anak kita. Firman Tuhan berkata, barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik dia diikatkan batu kilangan lalu ditenggelamkan ke dalam laut. Mau dengar bahasa kasarnya? Mati aja loh. Jadi Tuhan paling marah kalau anak-anak kecil itu disesatkan. Mereka itu polos, anak kecil itu diajarin apa aja, ikut dia. Anak-anak kecil lucu. Mamahnya telepon, dia ambil sisir, dia taruh begini.
Papanya ngerokok, dia ambil pulpen, dia begini. Anak kecil itu peniru yang ulung. Firman Tuhan berkata, siapa menyesatkan anak-anak kecil, lebih baik dia mati aja. Dengar, parenting bicara soal responsibility. Kita punya tanggung jawab. Kita itu bukan sekedar iseng-iseng bikin anak. Punya anak itu punya tanggung jawab. Kalau Anda tidak bisa punya tanggung jawab, jangan punya anak. Karena buat apa melahirkan monster-monster? Lebih baik Anda jangan punya anak kalau Anda tidak bisa tanggung jawab jadi teladan. Jangan sampai hidup kita menyesatkan anak-anak kita. Orang tua harus jadi contoh. Kalau papa bilang sama anak, jangan ngomong kotor, orang tua jangan ngomong kotor. Saya nggak heran kenapa beberapa anak ngomongnya jorok. Saya dengerin aja orang tuanya ngomong, udah sama. Dengar baik, kalau kita nggak mau anak kita kurang ajar sama pembantu, orang tua juga harus sopan sama pembantunya. Amin. Ayat ini juga bicara, anak kecil bukan secara fisik, tapi anak kecil bicara soal jiwa-jiwa baru, bayi-bayi rohani, orang-orang yang baru datang ke gereja dan mau ikut percaya. Anak kecil di ayat ini dikatakan jangan sampai disesatkan. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya, memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Kenapa banyak jiwa terhilang di gereja? Yang pertama, banyak penyesatan dan kemunafikan. Banyak pemimpin jemaat, orang-orang Kristen yang sudah lebih dulu kenal Tuhan, lebih dewasa rohani, sudah lama jadi orang Kristen, tapi tidak jadi teladan. Tidak heran Matius 19 ayat 30 bilang, banyak yang terdahulu akan jadi yang terakhir. Yang terakhir akan jadi yang terdahulu. Karena tahukah Anda, definisi hidup jadi terang adalah kita harus bisa jadi teladan buat orang lain. Terang itu fungsinya dua. Menerangi kegelapan atau menyilaukan. Anda yang mana? Kita dipanggil jadi terang. Apakah hari ini hidupmu menerangi kegelapan? Memberi petunjuk jalan bagi orang-orang yang sesat hidupnya? Atau malah hidupmu bikin orang silo? Bikin orang jadi bingung? Ikut Tuhan kok kayak gitu? Saya mau kasih tahu, tanpa keteladanan kita akan menyesatkan. Sama-sama katakan, tanpa keteladanan saya akan menyesatkan. Dengar baik, waktu saya pertama kali kenal Tuhan tahun 94, jiwa baru datang di gereja. Saya dijamah oleh Roh Kudus. Saya ini bertobatnya dijamah Roh Kudus, tidak ditumpang tangan manusia. Di kursi gereja, ketika teman-teman yang bawa saya ke gereja lagi ikut doa pengerja, mereka duduk di lantai berbahasa roh. Tiba-tiba saya di kursi dilawat Roh Kudus. Tuhan langsung menjamah saya lahir baru. Nah, di gereja itu jujur kita nggak tahu kita mesti gimana. Anda pasti ingat pengalaman Anda pertama kali ke gereja. Kita lihat orang berdiri, kita ikut berdiri. Kita lihat orang duduk, kita ikut duduk. Kita lihat orang nyanyi tepuk tangan, kita ikut tepuk tangan. Terus orang angkat tangan, kita ikut angkat tangan. Soalnya kalau kita nggak ikut, ntar kita kelihatan lain, bener nggak? Lihat anak-anak kecil. Anak kecil apalagi yang bayi-bayi. Mereka tuh nggak ngerti kenapa papa mamanya angkat tangan. Tapi dia merem-merem dia angkat tangan. Lucu. Tapi kita begitu, bayi rohani. Mereka itu pengen ikut Yesus. Tapi mereka nggak tahu, they have no idea how to follow Christ. Jadi mereka datang ke gereja, mereka ikut temannya, mereka ikut orang tuanya, dan mereka lalu ikut kakak rohani di gereja. Kakak rohani bilang begini, jangan pacaran. Zaman saya masih youth ya. Kakak rohaninya galak loh. Jangan pacaran. Tapi salahnya gini, kita selalu bikin aturan tanpa penjelasan. Aturan selalu dibuat untuk dilanggar katanya. Karena kita nggak ngerti, kita dilarang-larang, kita jatuh cinta. Cinta kan nggak bisa memilih. Ada amin? Anda bisa memilih siapa yang Anda cintai? Kecuali Anda dijodohkan tentunya. Kita pacaran diam-diam di belakang kakak rohani. Karena kita nggak tahu kenapa nggak boleh pacaran. Orang kita cinta, jadi kita pacaran. Zaman dulu saya masih youth, dikasih tahu. Harus baca Alkitab setiap pagi, berdoa saat teduh. Kita ikut aja. Doa pagi, ngantuk-ngantuk. Udah tertidur, kita bilang haleluya, kiralah basyakaralah bala. Tertidur lagi haleluya. Semua aturan. Tapi kita ikuti.
disuruh bikin buku saat teduh, kita tulis. Saya kasih tahu, bayi-bayi rohani itu polos-polos. Kakak rohani bilang gini, puasa ya kamu? Kan kita nggak ngerti puasa kayak gimana. Gak boleh makan, cuma boleh minum air. Dari kapan? Last dinner until the next lunch. Oh easy. Fine. Last dinner kita 10 o'clock PM. Masih kenyang. Gampang Kristen punya puasa ya. Kecuali yang 40 hari 40 malam. Angkat tangan deh, saya nyerah. Kita bayi rohani itu ya disuruh apa aja kita ikut. Benar nggak? Nah, kenapa banyak jiwa-jiwa terhilang di gereja? Karena orang-orang yang dianggap pemimpin di gereja, pelayan Tuhan, orang yang sudah lebih dewasa rohani, nggak jadi teladan. Bisanya bikin aturan. Gak boleh pacaran, kakaknya pacaran. Gak boleh nipu orang, kakaknya nipu orang. Ada satu jiwa yang saya layani di Bandung. Saya bilang sama dia gini, saya kan gak punya gereja. Jadi saya sarankan kamu berjemaatlah di gereja ini, ikutlah sel grupnya. Dia bilang, Ci, udah Ci, itu ketua sel grup saya, dia kontraktor. Saya suruh dia bangun rumah saya ditipu sama dia. Saya gak mau lagi ikut sel grup dia. Waduh, saya jujur ya, saya khotbah ke semua gereja, denominasi apapun saya khotbah. Mau judulnya GKI, GKII, GPDI, GKPB, GKKB. Apalagi ya, banyak banget tuh ya. Apalagi GBI, saya khotbah. Banyak jemaat tuh tanya gini sama saya. Ciheni, menurut Cici, kan Cici udah khotbah keliling nih. Dari Sabang sampai Merauke, dalam dan luar negeri. Gereja mana yang paling bagus? Nah loh, jebakan The Batman nih kalau ditanya begini. Ntar kalau saya nyebut satu, saya nggak diundang gereja lain. Saya bilang, nggak tahu. Saya jawab, nggak tahu. Kamu lihat sendiri, bagaimana cara discernment? Bagaimana tahu itu gereja yang benar buat kamu atau enggak? Yang pertama, kamu bertumbuh. Udah pasti dong. Yang kedua, pemimpinnya bisa jadi teladan. Yang ketiga, tiap kali kamu di situ, jiwamu disegarkan. Rohmu dipertajam. Kamu belajar sesuatu, kamu upgrading. Dan gereja itu bisa jadi tempat kamu berbuah, produktif. Kamu bisa melayani, kamu bisa memberi diri. Di situ tempat yang terbaik buat kamu. Kamu bisa komit di gereja itu. Nah, kalau saya ditanya gereja mana yang bagus, semua gereja ada masalahnya masing-masing. Di semua gereja saya tahu banyak jiwa-jiwa yang hilang juga. Apapun alasannya. Tapi masalahnya saya mau bilang gini. Kita nggak bisa ajak orang ikut Yesus masuk ke gereja, kalau di dalam gereja sendiri leadership-nya nggak jadi teladan. Banyak orang pintar khotbah, di gereja jadi imam, tapi di rumah nggak jadi imam. Di rumah nggak pernah ngajak anak doa, di luar jago khotbah, tapi nggak pernah ngajarin anak sendiri firman Tuhan, nggak pernah ngajarin istrinya firman Tuhan. Banyak orang jago ngomong di gereja, rohani kalau doa keren sekali. Tapi begitu melek, jahat sekali. Di gereja rohani, tapi kalau dagang nipu sana sini. Saya belajar firman Tuhan. Yesus sendiri kelabakan sama orang-orang yang sok ngerti firman Tuhan. Lebih gampang memenangkan jiwa yang belum mengerti kebenaran daripada jiwa-jiwa yang hafal firman Tuhan. Capek ngadepin orang Kristen yang ngerti firman Tuhan, hafal ayat, tapi kalau diajarin mokong. Ngerti mokong? Pinteran dia daripada yang khotbah. Ada aja yang salah di mata dia. Yesus juga mokong sama mereka. Makanya Matius 23 ayat 13 kita baca sama-sama. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan ahli-ahli Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Orang-orang ahli Farisi, imam-imam, ahli-ahli Taurat, mereka bukan gak tahu Taurat, bukan gak tahu firman, tapi cuma satu, mereka tidak melakukan. Banyak orang
tahu Alkitab tapi tidak menghidupi, makanya mereka jadi Farisi. Orang-orang yang sok berpengetahuan tapi tidak melakukan akan jadi batu sandungan. Kita tidak bawa orang untuk masuk kerajaan sorga dan kita juga tidak masuk ke dalamnya. Saya tadi bicara soal anak-anak Anda, bahwa parenting is about giving example. Children see, children do. Anak-anak lihat dan mereka tiru. Saya mau kasih tahu, berapa banyak Anda yang seringkali marah kalau anakmu tidak berdoa sebelum makan? Tidak baca Alkitab. Anda marah? Saya mau tanya, waktu Anda marah karena anak-anakmu tidak berdoa dan baca Alkitab, sebenarnya apa yang ada di pikiran Anda? Anda takut orang tahu? Anakmu sendiri tidak baca firman? Anda takut orang-orang menilai anakmu sendiri tidak kenal Tuhan? Saya kasih tahu, saya lebih peduli anak-anak saya mengalami Tuhan dan mengenal Tuhan daripada berapa banyak ayat Alkitab yang mereka baca tiap hari. Seringkali kita lebih khawatir apa kata orang tentang anak-anak kita. Harusnya fokus kita bukan itu. Fokus kita harusnya kita rindu anak-anak kita mengalami Tuhan. Tahukah Anda? Perjalanan imanmu akan menentukan perjalanan iman anak-anakmu. Pengenalan anak-anakmu akan Tuhan dan kebenaran firman hanya sejauh keteladanan hidupmu. Anda rindu anak-anakmu kenal Tuhan? Anda cuma perlu menghidupinya. Setiap kali anakmu melihat perjalanan hidupmu dengan Tuhan, di situ imannya bertumbuh. Kita tidak bisa ngajarin anak-anak kita apa-apa kalau kita nggak bisa memberi keteladanan dengan hidup kita. Bapak-bapak ngajarin anak, kamu bayar perpuluhan. Dia tanya papa bayar nggak? Bayar, kapan? Anak kita kan paling tahu kita. Semalam saya pelayanan di sebuah gereja, langsung diserbu sama jemaat, minta foto. Tiba-tiba ada satu anak ngomong gini, Tante, mama saya dengerin khotbah tante tiap malam. Wah, dilaporin sama anaknya. Terus saya bilang gini, mamamu dimarahin ya tiap malam sama tante? Iya, katanya. Anak tuh polos. Mereka lihat keteladanan orang tua, kelihatannya lucu. Tapi apa yang Anda lakukan diamati anak-anakmu. Anaknya tahu dia dengerin khotbah saya tiap malam, berarti dia watching her. Pastikan kita tidak cuma nyuruh anak kita berdoa dengan mereka. Mau belajar cara mengajar anak berdoa? Sederhana ya. Ajari anak kita doa yang sama berulang-ulang. Jangan terlalu kreatif, doa beda-beda. Anak lu susah ikut ngafalnya. Doa pagi, doa malam. Sebelum mereka sekolah, doakan. Sebelum mereka tidur, ajak berdoa bersama. Ajarin doa tuh harus sama. Jangan terlalu hebat doanya sampai janda-janda di udara didoain. Gak usah. Doa itu yang sederhana dan gampang dihafalin sama anak-anak. Anak-anak perlu melihat kita melakukannya berkali-kali kita yang doa. Lalu sampai mereka cukup dewasa, mulai bilang gini, gantian malam ini Cici yang doa. Besok Dedek yang doa. Lucu bagaimana mereka akan repeat doa kita. Tapi dengan versi mereka. Lucu banget. Tapi saya kasih tahu, pelajaran iman anak-anakmu tidak akan lebih besar daripada perjalanan imanmu sendiri. Anakmu harus melihat keteladananmu. Mama ngapain? Baca firman. Saya upload ke Instagram. Anak saya dengerin khotbah saya di YouTube. Dia bilang gini, Mami, you should have your own church. If you have your own church, I will go to your church. Dia bilang gitu. You're so good, Mami, katanya gitu. Saya bilang, enggak, Mami enggak buka gereja. Jadi dia dengerin khotbah saya di YouTube. Saya mau bilang gini, keteladanan yang berhasil adalah begini, anakmu sendiri mau dengar kamu. Kalau kita enggak bisa menghidupinya, orang yang jadi koreksi terbanyak dari keluarga, percayalah. Anak kita dengar kita khotbah, dia akan bilang gini, Mama, khotbah jangan gosip-gosip. Mama kemarin gosip sama tante itu. Percaya nggak? Orang yang paling banyak komplain sama kita biasanya orang di rumah. Biasanya orang di luar sana akan senang muji-muji kita.
Tapi orang di rumah yang tahu siapa kita sebenarnya. Yang setuju katakan amin. Saya kenapa mau bahas soal rumah? Karena gini, keteladanan itu dimulai dari rumah. Impossible untuk jadi terang di luar kalau Anda nggak bisa jadi terang di rumah sendiri. Impossible kalau Anda mau jadi teladan buat orang banyak, kalau Anda nggak bisa jadi teladan buat istri, suami, dan anak-anakmu di rumah. Because they know who you are. Saya mau skip ini. Matius 18 ayat 11, 12 sampai 15. Kita baca sama-sama. Karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang 99 ekor yang tidak sesat. Ayat 14, demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Ayat 15, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Saudara, ayat ini bicara soal domba yang hilang, lalu dilanjutkan dengan menegur orang yang berbuat dosa. Kenapa Yesus bilang, kalau ada domba 199 tinggal, yang satu hilang, dia lebih mendingin yang satu. Lebih mementingkan yang satu yang hilang, dia tinggalkan yang 99 untuk demi cari satu yang hilang. Lalu kegembiraannya lebih besar ketika dia bisa menemukan yang satu daripada mempertahankan yang 99. Saya mau kasih tahu, bukannya yang 99 itu nggak penting. Bukannya nggak penting. Tapi ayat ini bicara sama kita. Kita seringkali lebih ngutamain orang banyak daripada satu jiwa. Padahal satu jiwa itu sangat berharga bagi kerajaan Allah. Jangan pernah berpikir bahwa satu jiwa hilang gak apa-apa deh. Yang penting 99 stay. No, even one soul is important for the kingdom of God. Satu jiwa sangat penting bagi kerajaan Allah. Jangan ngorbanin satu demi 99. Itu manusia, tapi bagi Tuhan dia cinta kita semua. Kalau ada satu orang berbuat dosa, lucu, bicara soal domba yang hilang, lalu Tuhan cerita tentang bagaimana menegur orang berbuat dosa. Saya kasih tahu, kesalahan banyak hamba Tuhan adalah memakai mimbar untuk menegur dosa-dosa jemaatnya. Saya kasih tahu, kita harusnya jangan sampai mempermalukan orang kalau orang berbuat dosa. Kita harusnya punya hati seperti Tuhan yang ingin orang yang terhilang itu kembali. Bagaimana kita dapatkan mereka kembali? Tegur di bawah 4 mata. Artinya apa? Waktu ada satu di antara kita berbuat dosa, jangan dipermalukan. Tegur 4 mata. Artinya gak ada yang lain boleh tahu. Sesama pengerja gak boleh tahu. Cuma gembala yang boleh tahu. Tegur baik-baik dengan satu pengharapan, dia akan kembali. Karena kalau bisa dimenangkan kembali, sorga bersorak-sorai. Karena kita sedang tarik-tarikan dengan neraka dan kita memenangkan satu jiwa. Jangan gini, cerita kemana-mana, ke pendoa syafaat, bantu doa ya. Nih satu, bikin masalah lagi. Udah kawin cerai lagi, dia ganti lagi yang kelima kali. Jangan, kenapa firman Tuhan tulis begini? Karena kalau sampai dia sebenarnya bisa dimenangkan kembali, mau balik lagi dia malu, semua udah pada tahu. Tadinya mau bertobat sebenarnya. Tapi karena sudah dipermalukan, dia mau balik lagi paisengki. Puhawise. Udah gak enak. Udah ashamed. Makanya kita gak boleh bikin malu orang. Jiwa yang terhilang di gereja banyak, kenapa? Kalau udah ada satu salah diomongin kemana-mana. Harusnya gereja gak boleh jadi tempat gosip, katakan amin. Ayat yang ke-21. Ini agak panjang, saya mohon maaf tapi ini penting. Kita baca sama-sama. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Ayat 23. Sebab hal kerajaan sorga
Seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Mari lihat kisah ini, menarik sekali. Ayat 24. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya. Raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Ayat 26. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapus hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayarlah hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Ayat 33, bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Ayat 35, maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Kisah ini tentang apa? Ketika kita sadar bahwa dosa kita yang banyak sudah diampuni Tuhan, saya yakin kita akan jadi orang yang murah hati untuk mengampuni orang lain. Berapa banyak saudara yang masa lalunya buruk dan dosamu sangat banyak sebelum ketemu Tuhan? Berapa banyak saudara yang sudah diampuni Tuhan? Saya kasih tahu, orang yang dari lahir kayaknya baik-baik, gak pernah bikin dosa, kayaknya baik gitu, karakternya baik. Saya kasih tahu, lebih susah ngampunin orang ketika orang bikin salah. Soalnya dia berasa gini, saya gak terima, kenapa dia bisa ngambil keputusan? Saya mau cerita satu, tiba-tiba diingatkan Tuhan. Saya punya seorang teman, cowok, ini jarang ada cowok kayak gini. Dia ini takut sama Tuhan, cinta sama Tuhan, rohaninya luar biasa. Dari bujang sampai umur 40, dia jaga kekudusan. Nggak pernah berhubungan seks dengan siapapun. Perjaka ting-ting. Kenapa dia nggak kawin-kawin sampai sekarang? Bukan karena dia kere, dia banyak duit. You know why? Karena setiap cewek yang dia pacarin, cantik-cantik semuanya, minta ampun. Pramugari, cantik semua. Why dia nggak bisa accept mereka? Karena rata-rata udah nggak perawan. Dia bilang gini sama saya, dari sekian banyak pacar saya, ada satu yang saya sebenarnya sangat sayang sama dia. Tapi saya kecewa, kenapa dia udah nggak perawan? Kenapa dia nggak bisa jaga kekudusan? Dia bilang gini, kalau saya aja sebagai laki-laki bisa jaga kekudusan, kenapa dia perempuan enggak? Dia pakai standarnya diri dia gitu. Kenapa dia laki-laki bisa jaga kekudusan, yang perempuan enggak? Jadi dia sulit sekali menemukan pasangan hidup, karena dia bilang rata-rata perempuan cakep nggak perawan. Asem juga ya. Saya kasih tahu, Yesus juga ngomong gitu sama kita. Kebanyakan kita kalau merasa benar, kita bakal cenderung menghakimi orang. Kebanyakan orang tuh kalau merasa dia kudus, dia benar, dia tahu firman, dia udah dekat sama Tuhan, banyak doa. Wah, udah suci banget deh. Biasanya sulit mengampuni kesalahan orang dan biasanya cenderung menghakimi orang. Di gereja banyak masalahnya yang kayak gini. Saya mau kasih tahu. Kita harus sadar siapa kita sebelum kita ketemu Tuhan. Kita ini orang-orang berdosa. Orang-orang yang gak karu-karuan. Orang jahat. Yang dosanya gak terhitung. Tapi Tuhan sudah mengampuni kita.
Kalau kita dengan dosa yang segudang aja diampuni Tuhan dan dilayakkan Tuhan. Siapa kita kok gak mau ngampunin orang? Siapa kita kok menghakimi orang? Saya kasih tahu, kalau kita merasa kita lebih benar, kita akan merasa sulit untuk mengampuni orang lain yang bersalah. Tapi kalau kita sadar kita sendiri diampuni, kita akan mudah mengampuni orang lain. Kristus adalah lambang perdamaian dunia dengan Bapa. Tahukah Anda bahwa Yesus datang untuk menebus dosa kita, supaya kita didamaikan dengan Tuhan? Kita orang-orang Kristen yang dipanggil dengan namanya. Kalau kita tidak bisa ngampuni orang-orang yang bersalah kepada kita, gereja mau jadi apa? Orang yang sombong rohani, tandanya biasanya merasa diri paling benar. Kenapa banyak jiwa hilang di gereja? Karena banyak penghakiman di rumah Tuhan. Banyak pemimpin jemaat dan orang-orang Kristen yang sukanya menghakimi orang dan gak ngampuni. Firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 10 ayat 12. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Firman Tuhan artinya bilang gini, jangan sok kuat loh. Jangan nunjuk-nunjuk orang lain. Anda bilang gini, kok narkoba sih? Narkoba kan gak enak. Wih, diketawain sama orang yang pernah narkoba. Berarti belum pernah pakai tuh. Kita gak bisa nunjuk-nunjuk jari. Kena kita yang pakai ternyata enak, jatuh juga. Kita bilang, kok selingkuh sih? Itu kan dosa. Wah gak bener tuh kok selingkuh. Anda kan gak pernah ngerasain punya selingkuhan. Orang yang udah pernah ngerasain makanya susah lepas. Kita gak bisa menghakimi orang lain karena firman Tuhan berkata, barang siapa menyangka dia teguh berdiri, hati-hati dia jangan jatuh. Artinya apa? Udah jangan menghakimi orang, lu gak tahu kan enaknya. Kalau kita tahu juga kita jatuh. Kebetulan aja gak ada yang mau sama kita gitu loh. Jangan suka menghakimi kejatuhan orang lain. Ampuni kesalahan orang. Yang sering saya lihat adalah gini. Orang-orang yang merasa dekat dengan Tuhan, justru yang sering menghakimi orang lain. Zakeus, salah satu contoh di Alkitab. Satu hari Yesus datang ke kota Zakeus, kita udah hafal kisah ini, saya cepat aja. Zakeus naik ke atas pohon, karena saat itu Yesus sedang viral. Yesus sedang dikerumuni orang banyak. Yesus jalan kemanapun ribuan orang ngerumunin dia. Ketika Zakeus naik ke atas pohon untuk melihat Yesus, Yesus berteriak sama dia, Zakeus, segeralah turun. Karena aku harus menumpang di rumahmu. Zakeus berbadan kecil, lucu, dia turun ke bawah. Dia samperin Yesus, dia tarik tangannya, ajak ke rumahnya. Saya kasih tahu, orang-orang yang berada dekat Yesus langsung komentar, ayat ke-7 kita baca. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya. Ia menumpang di rumah orang berdosa. Siapa kira-kira yang bilang Yesus itu menumpang di rumah orang berdosa? Orang-orang yang berada terdekat di lingkaran Yesus. Karena yang bisa terdengar suara Yesus, Zakeus segeralah turun. Aku harus menumpang di rumahmu adalah orang-orang yang dekat dia. Hati-hati. Kedekatan kita dengan Tuhan, kerohanian kita yang bertumbuh, harusnya tidak bikin kita makin menghakimi, tapi semakin mengasihi. Orang yang ngaku banyak doa, banyak baca firman, mengaku dekat dengan hadirat Tuhan. Saya heran kenapa nggak tahu isi hati Tuhan. Kalau Anda betul-betul dekat dengan Tuhan, dekat dengan hatinya Tuhan, Anda tahu nggak apa isi hatinya Tuhan? Isi hatinya Tuhan cuma satu, selamatkan jiwa-jiwa. Kerinduan Tuhan cuma satu, nggak boleh ada yang hilang. Katakan nggak boleh ada yang hilang. Itu hati Tuhan. Kita kalau udah disakitin sama orang, kita bilang gini, mati aja loh. Yang penting kita semua selamat, lu aja mati. No, bahkan Yesus berkata berdoa untuk musuh-musuhmu. Yesus mau tidak ada yang hilang. Bagi Tuhan kita semua berharga. Jangan ada satupun yang hilang. Kita yang merasa rohani, harusnya kita tahu hati Tuhan cuma satu. Dia rindu jiwa-jiwa.
Tapi herannya, orang-orang yang mengaku dekat sama Tuhan, justru yang menghakimi Yesus. Nggak usah kita, Yesus aja dihakimi. Dia menumpang di rumah orang berdosa. Bayangkan, kadang-kadang manusia tuh sok tahu. Mereka kan nggak tahu kenapa Yesus memilih tinggal di rumah Sakeus. Mereka kan nggak tahu rencana Tuhan buat hidupnya. Tapi begitu kita lihat Tuhan pakai hidup orang, dan kayaknya orang itu dulu pendosa berat. Kita langsung, wih, kok Tuhan pakai dia sih? Nggak salah tuh pilih orang kayak gitu. Dengar baik. Jangan sok tahu, Tuhan bisa pakai siapa aja, amin. Kita harus rindu semua orang dipakai Tuhan. Ternyata, yang dunia nggak tahu, Yesus tahu. Tahu nggak? Yesus itu belum khotbah, satu patah kata pun. Yesus cuma datang ke rumah Sakeus, ngopi-ngopi makan pisang goreng. Sakeus langsung bertobat. Sakeus langsung bangkit berdiri dan bilang gini, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang aku peras dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Yesus berkata, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Seringkali kita, kalau sama orang jahat, kita sumpahin dia masuk neraka aja. Kita kalau sebel sama orang, kita sumpahin dia yang jahat-jahat. Tapi tahukah Anda bahwa Yesus mengasihi semua orang? Dia mau gak ada satupun orang yang terhilang. Kenapa tanpa khotbah Yesus bisa menyelamatkan Sakeus? Karena ternyata Yesus mengerti apa yang dibutuhkan Sakeus. Tahukah Anda? Satu kota benci Sakeus. Dia disebut orang berdosa. Anda pernah datang ke satu ruangan dan semua orang gak ada yang bicara sama Anda? Rasanya kayak apa? Ini satu kota gak suka dia. Jangan-jangan dia jomblo. Saya kasih tahu, dia kesepian, dia dibenci, dan dia tidak diterima. Itu kemiskinan jiwa. Mungkin secara harta, Sakeus melimpah. Tapi jiwanya miskin. Hatinya lonely. Tidak ada kemiskinan yang lebih parah daripada kesepian. Mungkin Anda hari ini harta berlimpah, tapi hatimu sepi. Saya kasih tahu, Yesus viral, Yesus dihargai, Yesus diinginkan semua orang. Sebuah penghargaan terbesar kalau seorang Yesus mau tinggal di rumah Sakeus. Ketika Sakeus terima Yesus di rumahnya, dia sembuh. Semua orang tolak dia, tapi Yesus terima dia. Hubungan itu menyembuhkan. Berapa banyak kita yang sembuh lewat hubungan? Saya sembuh lewat hubungan. Seorang anak tertolak yang dari kecil ditinggal orang tua. Gak ada, nobody wanted me. Saya sekolah, kerja keras untuk bisa sekolah sampai selesai. Lonely, always feel rejected. Bahkan ketika saya pelayanan, saya biasanya gak mau ngomong sama orang-orang, saya diem aja. Feel rejected. Tapi saya sembuh lewat hubungan. Saya punya suami yang begitu sayang sama saya. He's healing me. Make me feel accepted. Saya kasih tahu, kita dalam hidup ini, kita gak boleh menghakimi orang. Anda mungkin benci sama mertuamu, karena dia selalu berkata-kata pahit. Jadilah orang yang punya kasih. Orang yang punya kasih itu berpengertian. Anda jangan marah sama dianya. Anda berdoa buat dia dan coba lihat kenapa dia begitu. Saya pelajari kenapa beberapa mertua itu kalau ngomong mulutnya pahit. Masalahnya sederhana, dulu dia cuma punya mertua juga begitu sih. Atau mungkin mamahnya gak sayang dia. Dia hidup dalam kepahitan bertahun-tahun. Dan dia pahit sama semua orang. Kita kadang-kadang terlalu cepat menghakimi orang. Saya mau kasih tahu, kalau Anda tidak mau ada jiwa-jiwa terhilang di gereja, Anda tidak mau ada jiwa terhilang di keluarga. Berapa banyak anak-anak yang dari kecil ikut Anda ke gereja karena terpaksa. Tapi setelah mereka bisa berkata, no! Mereka bilang gini, saya nggak mau ikut papa mama ke gereja lagi. Why? Anda pikir jiwa-jiwa terhilang itu adanya di luar sana? Jiwa terhilang itu banyak di antara kita, bahkan di rumah kita.
Ketika kita tidak bisa jadi teladan buat anak-anak kita. Ketika kita tidak bisa jadi teladan buat jiwa-jiwa baru yang kita bawa ke gereja. Ketika kita tidak jadi teladan buat orang-orang di rumah kita. Jiwa-jiwa terhilang ada di sekitar kita. Kalau Anda tidak bisa belajar mengampuni dan berhenti menghakimi, Anda akan terus membuat jiwa-jiwa terhilang di sekelilingmu. Mother Teresa berkata, if you judge people, you have no time to love them. Kalau kita sibuk menghakimi orang, kita sibuk lihat sisi negatifnya orang terus, kita selalu komentarin kekurangannya orang lain, kita selalu mengkoreksi orang. Saya mau kasih tahu, Anda nggak akan punya waktu untuk belajar mengasihi orang. Sama dengan rumah tangga. Kenapa percekcokan terjadi terus? Kenapa pertengkaran seperti nggak ada akhirnya? Kenapa kita saling menyakiti? Why? Karena kita fokus sama kelemahan. Kita nggak berhenti mengkoreksi. Kita nggak berhenti saling menghakimi. Coba kita diam sebentar. Dan ganti switch kita. Dari judging to loving. Orang yang mengasihi besar pengertiannya. Sometimes saya masih belum bisa terima karakter Jojo. Namanya manusia pasti ada kurangnya. Ada karakter-karakter Jojo tuh yang menurut saya nggak masuk akal. Tapi karena saya sayang, ya udahlah mau bilang apa. Isn't it? Kalau kita mulai mengasihi, banyak hal-hal yang nggak cocok itu akhirnya selesai. It doesn't make it disappear. Masalah nggak hilang, tapi masalah membuat kita overcome. Kasih membuat kita overcome all the problems. Contoh hal sepele. Dulu, Jojo itu kalau buka-buka lemari, gak pernah tutup. Sampai sekarang sih. Itu kayaknya habit ya. Buka pintu lemari baju, buka laci, gak pernah tutup. Saya heran banget deh. Maksud saya gini loh, open and close, open and close. Lain kali saya bikin lemari yang auto close deh. Hut gitu, nutup sendiri, dilepas tutup sendiri ya. Dulu waktu pertama kali married, jengkel. Pintu lemari 4 dibuka. Saya bilang, why don't you just close, see? Joe, look at me, easy. Tong, close, right? Kenapa nggak bisa? Kalau kita terus mengkoreksi, nggak kelar-kelar. Jojo bilang, tutup aja apa susahnya sih? Berantem deh. Sampai sekarang dia masih begitu. Tapi kita udah nggak berantem. Kenapa? Bukan masalahnya hilang, he's still the same guy. I'm still marrying to the same man. Masalahnya satu, bininya nggak cerewet lagi. Udah tiap kali dia buka gua tutup. Dia buka gua tutup. Belakangan saya baru sadar, saya buka nggak tutup juga. Halamak. Makanya hati-hati kita yang suka koreksi orang lain, kita juga lakukan yang sama. Dulu saya dengar orang bisa ribut masalah odol. Pencet depan, pencet belakang. Ribut-ribut amat sih. Dia pencet depan, lu pencet belakang. Dia pencet depan, lu pencet belakang. Beres kan? Masalah kamar mandi becek. Kenapa sih kalau mandi anduk gak ditaruh dekat shower biar gak basah-basah lantainya? Kayak gitu aja bisa ribut. Halah, taruh keset di lantai. Begitu Jojo bikin basah, gua lap. Set, beres deh. Daripada berantem. Amen. It's funny. In a real life, kita juga gitu. Siapa sih yang sempurna? Kita semua tuh gak cocok. Gak ada yang cocok. Kadang-kadang sifat orang tuh bikin makan hati. Bener gak? Capek. Udah makan gratis kok masih bawel loh. Bener gak? Datang ke pesta kawinan ulang tahun. Kita udah susah-susah set up. Gak RSVP, tau-tau nongolnya banyak. Dah, meja gak cukup. Komentar, kok gak buka meja lagi sih? Dalam hati kita, emang lu ngasih kado berapa duit? Come on, stop judging, start loving. Kita gak akan bisa menyelamatkan jiwa-jiwa di luar sana yang terhilang. Kalau kita jadi orang yang annoying banget gitu loh. Bini udah dandan cakep-cakep. Kok lu medok banget sih? Aduh ampun. Saya keriting, suami saya bilang gini, kenapa rambutnya di-curly? Saya bilang gini, sekarang lagi bayar harga. Nanti kalau udah panjang, kamu lihat pasti keren jadinya. Oh gitu, ya oke. Nggak apa-apa bertanya, tapi jangan koreksi mulu.
heran lu, keriting mulu lu, rambut pendek mulu lu gitu misalnya. Karena suamiku gak suka rambutku pendek. Tapi kita belajar gitu loh, kalau baik, nanyanya baik-baik kita juga gak marah. Tapi seringkali kita sama orang tuh komentar mulu. Di gereja, datang baik-baik. Masih hidup lu, aduh gak enak banget sih ngomongnya. Tanya ke apa kabar, ngomongnya gak enak. Nih ya, cewek-cewek tuh paling sebel dibilangin gini, tambah gendut ya, tambah tua ya, uban makin banyak ya, tambah keriput ya. Jangan pernah, itu pantangan buat saudara, haram. Itu bikin marah. Kok di gereja, bapak-bapak juga, dikira cewek doang yang gak senang bilang gendut. Cowok juga gak suka. Pak, perutnya tambah maju berapa bulan? Gak usah. Lu gak ngasih makan banyak tanya. Gereja harusnya jadi tempat kita saling mengasihi bukan menghakimi. Amin. Amin. Saya mau kasih tahu. Kepo sama peduli beda tipis. Orang tuh kadang-kadang tanya masalah kita, bukan dia perhatian. Dia mau tahu buat diceritain. Kalau udah duduk minum-minum, ada gosip apa di gereja gitu biasanya. Benar nggak? Kalau Anda perhatian, Anda betul-betul sayang sama orang. Orang cerita masalah, Anda nggak cerita kemana-mana. Anda doain. Nggak usah pakai bahasa rohani deh. Saya akan ajak pendoa syafaat berdoa bersama-sama. Nggak usah. Maaf ya, jangan tersinggung ya. Biasanya pendoa syafaat tukang gosip semua. Kita berdoa buat jiwa-jiwa yang terhilang. Sebenarnya cuma agamawi aja. Cuma secara teori, katanya kita harus berdoa buat jiwa-jiwa terhilang. Tapi pada kenyataannya gereja tuh gak ada yang siap dengan jiwa terhilang. Kalau benar-benar Tuhan jawab nih doa Anda, jiwa-jiwa terhilang datang ke gereja, Anda siap gak kira-kira? Yang datang tuh tatoan naga di kanan, tengkorak di kiri. Yang pakai celananya itu setengah tiang, gak usah ngebayangin saya ya. Setengah tiang. Pakai baju nerawang-nerawang. Dada kemana-mana. Anda siap gak untuk dari mulai Aser jangan menghakimi dengan tatapan? Shalom. Lihat-lihatan sesama Aser, perempuan kan gitu kebiasaan. Lihat-lihatan, begitu yang datang masuk, gila gak salah tuh. Ke gereja apa ke nightclub? Kita lihat orang tatoan, duduk di sebelah kita, tampang sangar, rambut panjang, langsung tas, pura-pura cari tisu. Tadi gue taruh barang di mana ya? Dari samping pindah ke kaki. Lebih aman, taruh sini aja. Yakin nih berdoa buat jiwa-jiwa terhilang. Ekspektasinya Tuhan kirim mereka anak baik-baik pakai rok panjang. Nggak bakalan. Jiwa terhilang serem-serem loh. Satu hari saya ketemu sama artis tato. Saya bilang, where do you go to church? Dia bilang, I go to church. Which church? Ke gereja yang gembalanya tatoan. Oh, why? Ya, because kalau aku ke gereja biasa diliatin semua orang. Kalau saya pergi ke gereja yang semuanya tatoan, no one cares. Terus saya mau cerita gini. Ada yang salah sama gereja. Saya bicara gereja secara general. Kalau dulu orang berdosa senang dekat-dekat Yesus dan mendengar dia mengajar. Mari kita lihat ya ayatnya ya. Kenyataannya hari ini orang berdosa nggak mau ke gereja. Matius 9, ayat 9. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Ayat 10. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Nah ini orang Kristen nih. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Ayat 12, Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Ada amin? Saudara dengar baik. Kita kalau ngajak teman-teman yang belum kenal Tuhan ke gereja, mereka jawabnya apa?
Enggak deh, gue masih banyak dosa. Ke gereja yuk ikut gue. Enggak deh, gue masih ngerokok. Ke gereja yuk, aduh enggak deh, gue masih gelap. Heran saya. Padahal dulu orang-orang berdosa senang dekat sama Yesus. Tapi kenapa sekarang orang berdosa takut ke gereja? Saya mau kasih tahu, ada yang salah dengan kita. Bukan gembalanya, kitanya. Satu hari, Pak Julius Ishak, Anda tahu, gembala yang cukup senior, kami cukup baik. Pak Julius Ishak menggembalakan jemaat di Tasikmalaya. Datanglah satu hari, seorang pria gondrong, menyeramkan, besar badannya, gondrong, ngeri gitu. Dan dia adalah tukang peminta-minta. Masuk ke gerejanya. Semua orang di gereja itu memandang kepada orang gondrong ini sambil menjijikan gitu. Tatapan kita itu bisa bicara banyak loh. Orang tuh bisa tahu kita jijik sama mereka. Diliatin gitu, marah si gondrong. Bapak gondrong ini langsung bilang sama Pak Julius, kalau tidak karena saya memandang wajah Pak Julius Ishak, sudah saya tampar wajah orang-orang itu katanya. Kemudian Pak Julius bimbing dia. Saudara tahu, hari ini dia jadi gembala salah satu gereja besar di Sumatera. Saya tidak sebut kota ya. Anda dengar baik. Kita nggak boleh underestimate people. Yesus datang buat semua orang. Yesus datang buat orang-orang yang terhilang. Jangan lihat parasnya. Yesus bisa pakai siapa aja. Mafia, bandit, pelacur, germo, orang-orang yang punya istri 5. Saya mau kasih tahu, Tuhan bisa pakai siapa aja. Jangan batasi kuasa Tuhan. Kenapa banyak jiwa-jiwa terhilang? Saya mau kasih tahu, karena orang Kristen gak hidup jadi terang. Kalau Anda jadi terang, Anda mengerti fungsimu adalah menerangi kegelapan. Anda justru harusnya seperti senter yang ngasih tunjuk jalan ke orang-orang yang hidup dalam kegelapan. Lewat sini loh, kayak gini loh ikut Tuhan. Bagaimana jiwa-jiwa itu mau ikut Tuhan kalau kita orang Kristen tidak jadi teladan? Pernikahan kita sendiri porak-poranda. Omongan kita sendiri tidak membangun. Kita sendiri tipu orang. Kita sendiri tidak saling memaafkan. Gereja harusnya tidak saling menghakimi. Saya mau tutup dengan ini. Saudara, ingat-ingatlah baik-baik kita ini dulu siapa. Kita ini juga dulu orang-orang yang telah dimenangkan oleh Tuhan. Saya rindu kita berhenti untuk saling menghakimi. Karena Tuhan datang justru untuk menyelamatkan mereka yang terhilang. 1 Petrus 4 ayat 8 bilang gini, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Harusnya gereja bukan tempat kita saling menghakimi. Kalau Anda sombong rohani, Anda merasa Anda lebih benar dari siapapun. Tanda yang pertama, Anda sulit mengampuni. Yang kedua, Anda cepat menghakimi. Kita tidak boleh sombong rohani. Justru kalau kita dekat sama Tuhan, kita ngerti hati Tuhan cuma satu. Bahwa tidak boleh ada satupun yang hilang. Semua orang harus kenal Tuhan. Di gereja harusnya jadi tempat di mana kita diterima dan dikasihi. Siapapun yang datang. Amin. Di mata Tuhan, kekayaanmu tidak ada arti. Di mata Tuhan, ketenaranmu nggak ada arti. Di mata Tuhan, jabatanmu tidak ada arti. Di mata Tuhan, kita semua sama. Jangan ada seorang pun yang merasa lebih benar. Jangan ada seorang pun yang merasa lebih hebat dari yang lain. Tahukah Anda, semua yang Tuhan percayakan kepada kita hari ini, kekayaan, jabatan, dan ketenaran, semua datang dengan maksud Tuhan. Pakailah itu untuk menerangi jalan orang lain. Bukan malah kita jadi penghalang kebenaran diberitakan. Amin. Hiduplah jadi teladan dan jangan menyesatkan dengan kemunafikan dan jangan menyesatkan dengan penghakiman. Yang mau katakan amin.